Selamat bertemu kembali dengan Bapak L. Pada kesempatan ini, Bapak L ingin menyampaikan beberapa soal yang berkenaan dengan teks ulasan. Kita akan bahas bersama-sama soal-soal ini sebagai persiapan penilaian akhir semester kelas 8. Coba kita perhatikan pada materi berikut ini. Ini ada 4 buah paragraf. Di antara keempat paragraf ini, kalian disuruh menentukan mana yang terkategori sebagai teks ulasan. Saya bacakan paragraf pertama. Buah mangga Indramayu, Mangifera indica, atau mangga cengkir sudah sangat dikenal masyarakat. Mangga ini diberi nama sesuai daerah asalnya, yaitu Indramayu. Ukuran buahnya cukup besar dengan daging buah yang tebal. Rasanya juga manis, juga segar, membuat mangga Indramayu menjadi populer dan juga disukai banyak orang. Paragraf kedua. Hujan berbentuk, saya ulangi, hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Pembentukan hujan diawali dengan proses penggunaan penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas sehingga menyebabkan air sungai, danau, dan lalu menguap ke udara. Paragraf ketiga. Ada yang menarik dari film ini, penuh dengan momen menyentuh dengan chemistry kuat antar pemainnya. Warga Baru merupakan film pendek yang berkualitas diangkat dari kisah nyata, kisah para warga tahanan Polres Indramayu. Namun lebih dari itu, film ini juga merupakan film yang sangat pesat dan mencerahkan. Dibalur dengan sampel guyon mazhab humor orang Indramayu. Paragraf keempat. Film 5 cm adalah film drama Indonesia yang dirilis pada 12 Desember 2012. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel dengan memiliki judul yang sama dari salah satu karya novelis muda Indonesia, Doni Dirgantara. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini diperankan oleh Fadil Nuril sebagai Genta, Denny Sumargo sebagai Arial, Relanisah sebagai Riani, Igor Salkoi sebagai Ian, Herjunot Ali sebagai Zafran, dan Pevita Pir sebagai Adinda. Dari keempat paragraf ini, kalian disuruh menentukan mana yang termasuk teks ulasan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu saya sampaikan dulu, apa itu teks ulasan? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Sehingga bisa sebagai acuan kalian untuk menjawab persoalan pada bacaan ini.
Teks ulasan merupakan karangan atau tulisan yang berisi pertimbangan atau ulasan atau pembicaraan satu karya. Nah, karya itu bisa berupa sastra, non-sastra, film, atau drama. Orang sering menyebut teks ulasan adalah sebagai bentuk teks pertimbangan atau resensi. Ya, resensi. Kalau kalian menemukan di koran, itu setiap hari Minggu itu dimunculkan resensi buku. Nah, ini sama dengan teks ulasan. Nah, teks ulasan ini cirinya memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. Opini atau pendapat atau pandangan penulis yang ditulis tadi berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Jadi didasarkan pemikiran penulis. Teks ulasan yang mengulas buku atau novel atau karya lainnya dikenal dengan istilah lainnya adalah resensi. Nah, itu diantaranya ciri teks ulasan. Nah, berdasarkan ciri yang sudah kamu tahu tadi, di antara keempat paragraf ini mana yang terkategori sebagai teks ulasan? Paragraf yang ketiga. Ada yang menarik dari film ini. Penuh dengan momen menyentuh dari chemistry kuat antar pemainnya. Ini mengulas, memberikan penilaian terhadap film. Ya. Nah, jadi jawabannya kalau kamu cermati dari paragraf tadi, jawabannya adalah yang nomor 3, paragraf ke-3. Oke. Selanjut pembahasan yang kedua. Ini ada sebuah teks lagi. Kamu cermati, objek dalam teks ini apa? Objek yang dibicarakan. Film Dylan 1990 merupakan film yang sangat identik dengan kehidupan remaja pada saat itu. Mulai dari percakapan, tawuran, hingga konflik terjadi sesama teman. Film ini sukses membuat para penontonnya terbawa perasaan, terutama para wanita. Dylan penampilannya adalah sosok lelaki yang sangat diidam-idamkan oleh para wanita. Latar film Dylan ini juga sesuai dengan judulnya tahun 90-an.
Demikian properti yang digunakan dalam film ini juga tidak jauh berbeda dari tahun 90-an. Sayangnya film ini tidak menggambarkan tahun 90-an secara keseluruhan. Film Dilan ini merupakan film bagian pertama yang akan ada kelanjutannya filmnya. Sehingga bisa dibilang akhir film Dilan 1990 ini nanggung, tetapi cukup membuat perasaan banyak orang. Film ini hanya berpengaruh untuk kalangan remaja. Tetapi orang yang sudah dewasa juga sangat antusias untuk menontonnya karena film ini teringat kenangan di masa muda, tepatnya tahun 90-an. Nah, ini yang ditanyakan. Objek dalam film ini, dalam tag ini, bukan dalam film ya, tapi dalam tag ini itu apa? Objeknya di situ apa? Jadi kalian disuruh menemukan objek film dalam maaf objek dalam tag ini. Di dalam tag ini, ya, tag ulasan novel ini berisi penilaian mengenai keunggulan, ya, keunggulan. Keunggulan apa? Keunggulan dan juga ada kelemahannya pada novel yang disertai alasan pendukungnya berkaitan dengan proses penulisan novel. Jadi ada keunggulannya dan ada sisi lemahnya, ya. Tag ini berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai dengan alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. Ya. Nih. Sayangnya film ini tidak menggambarkan tahun 1990 secara keseluruhan. Itu adalah kelemahannya. Ya, sampai kalimat ini merupakan kalimat yang ditunjukkan kelemahannya. Lihat ini keunggulannya. Film ini tidak hanya berpengaruh pada remaja, tetapi juga orang dewasa sangat antusias menontonnya. Ini fakta yang kedua, kalau ini adalah sebuah keunggulan film. Oke, menginjak pada persoalan berikutnya. Ini ada sebuah tag kembali. Kalian disuruh menentukan pernyataan yang menunjukkan kekurangan dari sebuah resensi buku.
Kalimat yang pertama, cerita pendek disajikan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami para pembacanya. Kalimat kedua, cerpen ini juga menjadi sebuah motivasi yang luar biasa serta menjadi panutan dalam kehidupan. Kalimat ketiga, dengan kemasan yang apik, sang penulis memberi nasihat-nasihat yang baik bagi para pembaca, terutama kalangan anak muda. Namun alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh-tokohnya, ini kalimat yang keempat ya, dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Muti Nggobusi ini tidak digambarkan jelas. Dari keempat kalimat ini kalian disuruh menentukan, menunjukkan kekurangannya. Kalimat nomor berapa? Kalimat yang keempat. Ini loh. Namun, ini menunjukkan, namun alurnya mudah ditebak. Ini menunjukkan kekurangannya. Ya, jadi pada persoalan ini, soal nomor ini, kalian menemukan jawabannya bahwa kekurangan pada teks ini adalah yang kalimat keempat. Oke? Ini ada sebuah pengulangan teks kembali. Saya ulang kembali, saya bacakan 4 kalimat ini. Cerita pendek ini disajikan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami para pembacanya. Kalimat kedua, cerpen ini juga menjadi sebuah motivasi luar biasa serta menjadi panutan dalam kehidupan. Kalimat ketiga, dengan kemasan yang apik, sang penulis memberi nasihat-nasihat yang baik bagi para pembaca, terutama kalangan anak muda. Kalimat keempat, namun alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Muti Nggobusi ini tidak digambarkan jelas. Dalam struktur teks ulasan, teks ini merupakan bagian apa? Kalian masih ingat ya? Di dalam struktur teks ulasan itu selain ada orientasi, ya, ada juga sebelumnya identitas karya, kemudian orientasi, kemudian sinopsis, ya, ada analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Itu struktur teks. Identitas ini berisi identitas yang ditulis. Misalnya judul buku, apa judulnya? Pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, itu termasuk identitas buku.
Kemudian yang kedua, strukturnya adalah orientasi. Itu berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Sinopsis itu ringkasan cerita. Ya, ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya yang diulas. Kemudian analisis, paparan tentang peradaban unsur-unsur yang diulas, baik intrinsik maupun ekstrinsiknya. Kemudian struktur yang berikutnya adalah evaluasi, berisi paparan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang keenam adalah rekomendasi, berisi ajakan untuk membaca buku atau menonton film yang diulas beserta manfaat akan yang didapatkannya. Nah, itulah strukturnya. Jadi struktur dalam teks ulasan itu berisi identitas karya, orientasi, sinopsis, identitas karya, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Nah, bacaan ini kalau kalian cermati terkategori sebagai bagian orientasi. Demikian pembahasan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.